عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره Adzallahullahu ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad an Sahal bin Hunayf. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal muslimin. Dan begitulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi, yaitu musuh dan satunya dari orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang zalim, musuh kepada nabi-nabi. Sampai nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad, semua itu mempunyai lawan-lawan daripada orang-orang yang mujrimin. Lihat bagaimana Nabi Musa disakiti oleh Qarun, Samiri, Fir'aun, dan sebagainya. Bagaimana Syekhul Mursalin Nabi Allah Nuh alaihi salam disakiti. Bahkan dari orang yang paling dekat kepada dia, anaknya juga menyakiti dia. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udhiya qaumuhu, disakiti oleh kaumnya. Tapi Nabi kita kalau disakiti oleh kaumnya, sebagai seorang Nabi Sayyidus Sabirin, kalau ada orang yang sabar di dalam dunia, yang paling sabar, Nabi kita lebih dari itu. Dialah Sayyidus Sabirin, pemimpin orang yang sabar. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu yang dikenal oleh Nabi kita. Hai Tuhanku, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu aku ini Rasul, aku ini Nabi. Tak ada orang macam saya demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau para ulama pengikut Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan ulama tak sunyi juga, dapat segala macam cobaan-cobaan dan fitnah-fitnahan kepada mereka. Karena al-ulama warasatul anbiya. Sebagaimana para nabi disakiti oleh kaumnya, dilontar dengan batu, dan ada yang sampai dibunuh, dan ada yang sampai ialah difitnah yang tak ada tara tandingnya. Mereka itu sabar daripada yang demikian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, begitulah sunnatullah berjalan. Karena barang yang hak ini harbun lil batil ila yaumil qiyamah. Hak itu diperangi oleh kebatilan sampai hari kiamat. Dan sebaliknya juga, hak memerangi kebatilan sampai hari kiamat. Tak berhentinya. Dunia ini tak bisa diam daripada yang demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukupanlah dengan Tuhan engkau, Dia sebagai petunjuk, yang memberikan petunjuk jalan yang hak, wa nasira, sebagai pelindung dan penolong bagi hambanya. Begitulah
nabi-nabi ditolong oleh Tuhannya. Selamat Nabi Musa dari tenggelam di lautan yang besar itu. Selamat Nabi Allah Nuh daripada karamnya dunia ini, saudara. Dan sebagainya daripada nabi-nabi. Itu maknanya wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tuhan sebagai petunjuk yang memberikan petunjuk jalan yang bahagia dan selamat, dan di samping itu Tuhan nasira sebagai pelindung dan penolong bagi hamba-Nya. Sekarang kini saudara, dhaharatil bid'ah wa kathura ansaruha. Bid'ah merajalela. Akhlak rusak. Akhlak rusak tatkala bid'ah merajalela. Dan bid'ah sangat banyak dia punya penolongnya. Yang menolong bid'ah agar berkembang, agar manusia sesat dan bekerja dosa-dosa yang besar, itu penolongnya terlalu banyak. Dhaharatil bid'ah wa kasura ansaruha wa dha'asakata akhbaruha. Orang yang mensia-siakan sunnah Nabi, apa yang digariskan dalam agama, mereka tidak tengok lagi. Meskipun mereka masih mulutnya mengaku beragama Islam, tapi mereka sudah tidak mau tengok sunnah Nabi. Dan sudah diam orang-orang yang ulamanya, yang ngerti sudah diam, tak berbicara lagi, saudara. Tatkala itu wastaighadatil fitnah, itu fitnah dibangunin. Al fitnah naimah, ini fitnah dia tidur. La'anahullah man aighadha. Allah kutuk orang yang membuat fitnah di dalam segala keadaan yang menjadi gaduh umat, yang menjadi ragu-ragu kita dalam yang demikian. Mengorek-ngorek segala fitnah yang menjadi perpecahan satu sama lain daripada yang demikian. Inilah saudara, di masa kita ini akhlak yang merusak. Kalau gedung runtuh karena gempa bumi, dalam beberapa waktu yang singkat tegak kembali. Bahkan terkadang lebih modern dan lebih bagus lagi. Jalan raya hancur. Lobang-lobang besar banyak. Andai kata hujan, kerbau boleh mandi di tengah jalan besar itu karena lobangnya dalam. Panggil insinyur, pekerja yang baik yang bertanggung jawab. Beberapa bulan lobang itu menjadi licin kembali. Gedung yang runtuh menjadi bangun kembali. Sekarang akhlak yang sudah rusak. Mana dokternya? Mana kiainya? Mana gurunya? Mana profesornya yang dapat memperbaiki akhlak yang sudah rusak ini, saudara? Jadi kebejatan akhlak ini lebih sukar dikembalikannya daripada gedung yang runtuh. Gedung yang runtuh mudah dibangun kembali. Jalan raya yang hancur mudah licin kembali. Tapi akhlak yang hancur sukar mendapat kembali lagi, saudara. Apabila akhlak sudah rusak, nilai kemanusiaannya turun lebih rendah daripada binatang. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Manusia akan habis kalau akhlaknya sudah habis, saudara. Mari saudara, kita hidupkan sunnah Nabi agar akhlak-akhlak ini dapat bertahan. Akhlak samawi, akhlak yang dikirim oleh Allah dari langit atas turun, yang Nabi dikhitab wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, akhlak samawi, akhlak langit, saudara-saudara sekalian. Tapi ditinggalkan orang. Orang ikut akhlak al-kafirin, akhlak al-Yahudi wan Nasara. Itu yang berkembang. Tapi akhlak Nabi mundur. Tattabi'unna sunana man qablakum. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta law anna ahadahum dakhala juhra dabbin kharibin la dakhaltumuh. Nanti kamu akan ikut akhlak-akhlak orang yang dahulu daripada kamu. Nabi katakan,
Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Gala paman. Apa nanti di akhir zaman orang akan ikuti akhlak Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka kamu ikuti? Jejak mereka, minum mereka, bangsa mereka, maksiat mereka. Kamu akan ikuti mereka itu. Sahabat berkata, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Apa kami nanti di akhir zaman mengikuti jejak Nasrani Yahudi ya Rasulullah? Gala paman. Siapa lagi kalau bukan kamu ikuti kepada mereka? Oh, ini saudara. Sekarang menjadi kenyataan. Apanya saja kita ikuti mereka. Minumnya, dansanya, pelesirannya, makannya, gerak-geriknya. Segalanya diikuti mereka, saudara. Masa yang akan datang begitu. Shibran bisibrin. Satu jengkal demi satu jengkal kamu ikuti mereka. Wadira'an bidira'in. Satu depa demi satu depa. Dan seterusnya kamu ikuti. Kalau andai kata mereka masuk di lubang biawak yang sulit, kamu akan ikuti jejak mereka itu. Sampai di sana, saudara. Kita ikuti, kita lihat semua bagus. Apa saja yang mereka gerak-geriknya itu kita lihat cakap. Kita lihat bagus. Terharu kita dan tertarik kepada apa yang kita lihat yang dikembangkan di mana-mana. Kita tertarik. Ini saudara. Hingga lau anna ahadahum jama'a imra'atahu fit tariq la fa'altamu. Kalau andai kata Yahudi dan Nasrani bawa istrinya ditiduri di pinggir jalan, kamu akan ikut nanti di akhir zaman begitu. Sekarang sudah dibawa di mana pinggir-pinggir empang, pinggir-pinggir laut. Orang bekerja demikian, itu ikuti Yahudi dan Nasrani, saudara. Sudah sekarang di mana saja demikian, saudara. Di kebun-kebun yang semak. Di mana pinggir-pinggir hutan. Di mana pinggir-pinggir jalan, kamu saudara-saudara. Saudara. Mari kita hidupkan sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi ini sudah hampir-hampir orang banyak matikan. Tidak bersuara lagi. Yang paling besar menghidupkan sunnah Nabi, ihya'ul ilm. Hidupkan ilmu ini. Ilmu akhirat, ilmu agama sudah hampir-hampir tidak dapat pasaran lagi. Hampir-hampir nggak ada pasaran lagi. Anak kita nggak memegang buku agama, kitab agama, Quran. Dia tidak angkat Quran berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tak pernah angkat Quran, membaca Quran anak-anak kita. Sudah mau mati ini sunnahnya Allah. Mari kita hidupkan bersama. Kalau ingin kita selamat besok di hari kiamat. Jangan kitalah menjadi seorang muslim tapi bekerja yang menguntungkan di luar Islam orang. Yang menguntungkan orang yang di luar Islam. Tapi kita ngaku muslim. Yang kita kerja menguntungkan orang yang di luar itu. Nabi bersabda tentang hidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, maka itulah orang yang cinta kepada aku. Dan orang yang cinta kepada aku adalah sertaku besok dalam surga. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Di lain hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummi falahu ajru sab'ina syahidan. Siapa orang hidupkan sunnahku di waktu manusia rusak akhlaknya, rusak segala-galanya. Kata orang sekarang, rusak dia punya moralnya. Sudah tidak kenal lagi haram, tidak kenal lagi halal, tidak kenal lagi apa semua. Hantam kromo. Di masa itu kita hidupkan sunnah Nabi. Indah pasadi ummati, waktu rusak umatku. Falahu ajru sab'ina syahidan,
orang itu akan dapat pahala 70 orang mati syahid. 70 pahala syahid didapat oleh orang yang mau berjuang untuk menegakkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Islam sekalian, wahai saudaraku kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku sekalian, mari dengan apa yang ada pada kita, kita hidupkan sunnahnya Nabi. Marilah kita ajarkan saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang agama ini, kita sampaikan kepada mereka. Itulah orang yang hidupkan sunnah Nabi. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Man ahya sunnati ba'dama umitat falahu ajru mi'ati syahid." Siapa yang hidupkan sunnahku di masa manusia matiin, manusia mau matiin sunnahnya Nabi, benci kepada huruf Quran dibenci. Dia lihat huruf yang dari kanan nulisnya, benci luar biasa. Mukanya berubah kalau melihat, apalagi baca yang nggak suka. Kita hidupkan di waktu manusia matiin, kita hidupkan. Itu orang dapat pahala 100 orang mati syahid dikasihkan kepadanya. Karena sedikit orang yang mau berjuang untuk menghidupkan sunnah Nabi yang sudah dimatikan. Tidak banyak lagi, saudara. Tidak banyak lagi orang yang mau hidupkan sunnahnya Nabi yang sudah dimatikan sebagian daripada yang demikian. Itu dapat 100 pahala syahid yang demikian. Saudara-saudara, mari kita angkat orang-orang yang beriman, yang disakiti mereka itu. Seringkali orang yang beriman dapat ujian. Kemudian ada orang memberikan pertolongan orang yang didolimkan itu. Dia mendapat pahala yang besar. Karena umat yang berimanlah yang dapat ujian. Lau kana al-mu'minu fi juhri dabbin lagayyadallahu fihi man yu'dhih. Wa fi ba'd riwayah fi juhri faqratin. Kalau orang mukmin berada di lubang tikus atau di lubang binyawak, niscaya didampingi padanya orang yang menyakiti dia. Begitu, saudara. Jadi sabar saja orang yang mukmin. Kalau ada orang yang di luar itu atau orang yang porak-porak jadi orang mukmin, jadi orang muslim tapi menyakitinya, sabarlah. Nabi berkata demikian, "Lau kanal mu'minu fi juhri faqratin lagayyadallahu fihi man yu'dhih." Kalau orang mukmin berada di lubang binyawak atau lubang tikus, niscaya didampingi baginya orang yang menyakiti dia. Maka saudara sekalian, orang mukmin memang diuji lebih banyak daripada orang yang tidak beriman. Inilah saudara-saudara, untuk jadi tasliyah, artinya untuk ngenakin dikitlah bagi orang-orang yang mukmin yang kini lagi sedang banyak mendapat ujian dalam keadaan-keadaan i'tiqadnya, sirahnya, belajarnya dan lain-lainnya. Maka orang yang mukmin yang tetap di dalam khitah yang apa diajarkan oleh nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas mendapatkan keselamatan. Yang kita bisa tolonglah orang mukmin ini. Orang yang menolong, mereka dapat ditolong oleh Allah besok yaumul qiyamah. Yang tidak dihinakan, maka dia akan dihinakan oleh Allah besok di hari kiamat. Nabi bersabda, "Man udhilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansurahu adallahu Allahu ala ru'usil ashhad yaumul qiyamah." Siapa orang dihinakan di hadapannya akan orang mukmin. Ada orang mukmin dihinakan orang. Orang mukmin dihinakan orang di hadapannya. Kemudian orang yang bisa menolong tidak mau menolongnya itu. Dibiarkan saja masa bodoh. Falam yansurhu, maka orang yang bisa menolong tidak mau menolong orang mukmin yang dizalimkan itu untuk memberikan pertolongannya
dan untuk memberikan jahnya supaya jangan orang itu disakiti atau dihina. Wa huwa yaqdiru ala an yansurahu. Orang itu sanggup, kuasa dia bahwa memberikan pertolongannya terhadap orang mukmin yang dizalimkan itu. Dia tidak mau menolongnya, dibiarkan. Azallahullahu ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan hinakan dia di hadapan khalayak ramai, di mana hari kiamat orang itu dihinakan oleh Allah. Karena kau lihat orang mukmin dizalimkan, orang mukmin dianiaya, kamu biarkan, tidak mau menolong kepada dia. Maka orang yang tidak mau menolong orang yang dihinakan dari orang mukmin tadi, maka dituntut besok di hari kiamat dia dihinakan di hadapan makhluk semua. Inilah manusia yang tidak mau memberikan pertolongan bagi orang mukmin yang dizalimkan yang demikian. Hadisnya, man udillah majhul, man udillah indahu mu'minun. Orang mukmin disakiti di hadapannya. Maknanya dia tahu orang mukmin itu dianiaya orang. Falam yansurhu, dia tidak mau ulurkan tangan untuk menolongnya. Wa huwa yaqdiru ala an yansurahu. Walhal dia sanggup bahwa ia menolong akan dia, boleh selamat orang itu. Azallahullahu ala ru'usil ashhad yaumal qiyamah. Niscaya Allah hinakan dia di hadapan khalayak ramai padang mahsyar. Di hari kiamat orang itu dihina karena dia tidak mau memberikan pertolongannya terhadap orang mukmin yang dihinakan oleh orang yang berwenang akan menyakiti kepada dia. Dan orang-orang yang munafikin, orang kafirin menyakiti kepada orang mukmin, kita dapat menolong, tidak kita tolong. Itu kata Nabi, orang itu akan dituntut oleh Allah besok di hari kiamat. Kasihkanlah peringatan. Karena kita, saudara-saudara sekalian, disuruh tolong menolong di atas jalan kebaikan. Kembangkanlah kebaikan dan tolonglah. Ini Nabi yang perintah. Supaya jangan satu sama lain menzalimkan satu sama lain. Karena kita bakal mati. Bakal dituntut apa yang kita telah kerjakan, saudara. Mudah-mudahan hadis yang jarang kita dengar ini masuk di mana kalbu kita, menjadi kita orang yang suka menolong orang-orang. Dan siapa yang suka menolong orang, dia akan ditolong besok di hari kiamat. Itu biasa. Orang yang menolong, sekalipun bisa tri kalimatin, sepotong kalimah, nolong maksiat atau nolong kebaikan, akan besok dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, siapa yang nolong maksiat dan sekalipun sepotong kalimah, besok bersekutu sama dosanya. Seperti ada orang mau bunuh orang, kita katakan ok, itu satu kalimah. Tulnya tidak, ok. Maka di orang itu dibunuh, kita sama dapat dosanya besok di hari kiamat. Karena kita membantu separuh kalimah. Begitu juga kebajikan. Akan kita dapat besok pahalanya, ganjarannya, sekalipun sepotong kalimah kita ucapkan untuk orang itu menjadi baik daripada yang demikian. Begitulah memang agama ini menganjurkan orang menjadi baik. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada hadis Nabi, Allah Ta'ala berikan kita taufik wal hidayah, dapat menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Saudara, kita berada di satu zaman yang memang berat menghadapi segala keadaan situasi dunia ini yang tak menentu keadaannya. Tapi orang yang beriman selalu penuh tawakal kepada Allah SWT.
tidak kehilangan akal, tidak menjadi hatinya kerdil mendengar yang demikian. Mari kita kembali kepada Allah, kita tobat kepadanya dengan ucapan astaghfirullahaladzim, 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 nadimtu min kulli syarr. Kita menyesal daripada segala pekerjaan-pekerjaan yang kita telah kerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum